7 Praktikum IPA di Sekolah Dasar Modul 3 dengan kegiatan praktikum mengelompokkan bahan makanan. Adapun tujuan dari kegiatan hari ini yaitu untuk mengenal berbagai macam bahan makanan dan mengelompokkannya berdasarkan kandungan gizinya, yaitu karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin. Selain itu juga, kegiatan ini juga berfungsi agar kita dapat memahami peran setiap kelompok makanan dalam menjaga kesehatan tubuh. Misalnya, karbohidrat berfungsi sebagai sumber energi, protein membantu pertumbuhan dan memperbaiki sel tubuh, lemak menjadi cadangan energi, sedangkan vitamin membantu menjaga daya tahan dan fungsi organ tubuh. Dengan memahami pengelompokan bahan makanan, kita dapat menerapkan pola makan seimbang, memilih makanan dengan bijak, serta mengetahui pentingnya mengkonsumsi makanan dari berbagai kelompok agar tubuh kita tetap sehat, kuat, dan bertenaga. Nah, setiap hari kita pasti mengkonsumsi berbagai macam makanan seperti nasi, lauk, sayur, buah. Tapi tahukah kamu kalau semua bahan makanan itu punya kandungan gizi yang berbeda dan fungsinya bagi tubuh kita sangatlah penting. Nah, di video kali ini saya akan memperlihatkan pengelompokan bahan makanan secara sederhana dan mudah. Adapun alat dan bahan yang saya gunakan diantaranya meja yang untuk menata bahan makanan, 4 piring besar untuk mengelompokkan bahan makanan berdasarkan kandungan gizinya. Dan ada juga label atau kertas nama kelompok makanan. Dan 20 jenis bahan makanan, yaitu ada minyak goreng, beras, tomat, ada ikan asin, santan, buah apel, tahu putih, daun seledri, kentang, buah serikaya, telur, pisang, kacang panjang, pare, jagung, timun, wortel, terong ungu, mie, dan yang terakhir ada mentega. Baiklah, dari bahan yang ada di depan saya, mari kita kelompokkan berdasarkan kandungannya. Sekarang saya akan mulai mengelompokkan bahan makanan ini berdasarkan kandungan gizinya. Saya sudah menyiapkan 4 piring besar yang sudah diberi label karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin.
Setiap bahan makanan akan saya letakkan di piring yang sesuai kandungan gizinya. Di piring pertama saya ada kelompok bahan makanan karbohidrat yang terdiri dari buah serikaya, apel, mie, jagung, pisang, kentang, dan yang terakhir ada beras. Kelompok ini berfungsi sebagai sumber energi utama bagi tubuh. Karbohidrat dibutuhkan setiap hari agar tubuh tetap kuat dan tidak mudah lelah. Nasi atau beras merupakan makanan pokok di Indonesia, sedangkan kentang, jagung, pisang, apel, serikaya, dan mie bisa menjadi alternatif sumber karbohidrat. Di piring kedua saya ada kelompok bahan makanan protein yang terdiri dari telur, ikan asin, tahu putih, dan yang terakhir kacang panjang. Protein berfungsi untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Telur dan ikan asin termasuk protein hewani, sedangkan tahu putih dan kacang panjang merupakan protein nabati. Keduanya penting untuk menjaga pertumbuhan dan kekuatan tubuh. Di piring ketiga saya ada kelompok bahan makanan lemak yang terdiri dari minyak goreng, santan, dan mentega. Lemak berperan sebagai cadangan energi dan membantu tubuh menyerap vitamin A, D, E, dan K. Kita perlu mengkonsumsi lemak dalam jumlah seimbang karena kelebihan lemak bisa menyebabkan gangguan kesehatan. Lemak juga penting untuk menjaga kesehatan kulit dan rambut. Dan terakhir, di piring keempat saya ada kelompok bahan makanan vitamin yang terdiri dari daun seledri, pare, terong ungu, timun, wortel, dan yang terakhir ada tomat. Bahan-bahan ini kaya akan vitamin dan mineral yang berfungsi menjaga daya tahan tubuh dan kesehatan organ dalam. Mereka membantu menjaga kesehatan mata, kulit, dan sistem pencernaan. Konsumsi sayuran ini secara teratur dapat membantu menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Dari kegiatan ini, saya dapat menyimpulkan bahwa bahan makanan dapat dibedakan menjadi 4 kelompok utama, yaitu karbohidrat sebagai sumber energi, protein untuk membangun tubuh, lemak sebagai cadangan energi, dan vitamin untuk menjaga kesehatan tubuh. Dengan mengelompokkan bahan makanan di atas piring besar seperti ini, saya bisa melihat dengan jelas fungsi dan peran masing-masing bahan makanan. Kegiatan ini juga mengingatkan kita pentingnya mengkonsumsi makanan dari berbagai kelompok secara seimbang agar tubuh tetap sehat dan bertenaga.